Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, kelas PTKB dengan NIM 220950272, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang dibimbing oleh Suhartono Skom Mkom dan Andi Rahmat B SPD MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang sinkronisasi proses, di mana adapun pokok pembahasan yang kita bahas yang pertama yaitu permasalahan critical section, yang kedua sinkronisasi perangkat keras, yang ketiga semafor, yang keempat masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Yang pertama yaitu permasalahan critical section. Permasalahan critical section merupakan suatu sistem terdiri dari n proses, di mana semuanya berkompetensi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis file, dan lain sebagainya. Permasalahan critical section digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasukkan critical section-nya. Adapun solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Apabila proses PI menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Yang kedua yaitu progress. Apabila tidak ada proses menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasukkan critical section-nya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat dan dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan memasukkan critical section selanjutnya. Dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. Yang ketiga yaitu bounded waiting. Terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasukkan critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasukkan critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, di mana gambar di bawah ini merupakan struktur umum dari proses PI. Nah, entry section dan exit section di dalam kotak ini menunjukkan segmen kode yang penting. Nah, berikutnya adalah sinkronisasi perangkat keras. Perancang perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Instruksi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci bus sehingga pemroses-pemroses lain tak dapat menggunakan bus. Pemroses yang mengunci bus dengan leluasa membaca dan atau memodifikasi suatu lokasi memori. Beragam instruksi mesin disediakan oleh perancang pemroses guna membantu implementasi mutual exclusion. Di antara instruksi-instruksi itu, yang pertama yaitu test and set log. Kemudian test and set yang digunakan IBM S360, keluarga Motorola M68000 dan lain-lain. CS compare and set digunakan IBM 370 series. Exchange digunakan Intel X86 dan sebagainya. Adapun metode diantaranya itu metode test and set. Metode test and set melakukan testing dan memodifikasi isi memori secara atomik menggunakan fungsi test and set. Yang kedua itu metode swap. Metode swap menggunakan prosedur swap untuk menukar dua variabel secara atomik. Selanjutnya itu semafor. Semafor adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra. Prinsip semafor adalah dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu.
Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya. Variabel khusus untuk penanda ini disebut sebagai semapor. Gitu. Nah, semapor adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Semapor S berupa variabel integer. Semapor hanya dapat diakses melalui operasi atomik. Dia tak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Operasi dari semapor S adalah wait dan signal berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ada wait dan signal. Nah, semapor juga itu menggunakan variabel umum seperti semapor mutex. Gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah-masalah klasik sinkronisasi. Nah, untuk mengimplementasikan permasalahan sinkronisasi dapat menggunakan model yang digunakan untuk permasalahan bonded buffer, reader-writer, dan binning philosopher. Yang pertama yaitu bonded buffer atau production consumer problem gitu. Adapun variabel umum yang biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan bonded buffer yaitu semapor full, empty, dan mutex. Nah, selanjutnya itu reader and write problem. Reader problem. Adapun variabel umum yang biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan bonded buffer yaitu semapor mutex WRT. Selanjutnya yaitu binning philosopher's problem. Adapun variabel umum yang biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan bonded buffer yaitu semapor chopsticks. Nah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai materi tentang sinkronisasi proses. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.